Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tematik 3D subtema 4 pembelajaran 4 sampai pembelajaran 6 pada halaman 148. Sepulang sekolah, Edo, Maula, dan Manda memperhatikan banyak penjual jajanan di warung sekitar sekolah. Gambar apa yang dapat kamu amati? Tulis jawabanmu pada kolom yang ada di buku kalian pada halaman 148. Akibat jajan sembarangan, sudah 2 hari ini Dina tidak berangkat ke sekolah. Padahal Dina anak yang rajin. Sebelumnya Dina tak pernah begini, sehingga aku beserta Ana dan Afga berencana mengunjunginya usai pulang sekolah. Jam pulang sekolah tiba, kami pun berangkat ke rumah Dina bersama-sama. Sebelum kami ke rumah Dina, kami sempat mampir ke warung untuk membeli roti. Bahkan Afga juga sempat membeli es karena kehausan. Tak terasa kami telah sampai di depan pintu rumah Dina. Kami pun mengetuk serta mengucap salam. Beberapa saat kemudian terdengar suara jawaban salam dan pintu mulai terbuka. Adi, Ana, dan Afga rupanya. Silakan masuk dan duduk ya, sapa Ibu Dina. Kami duduk sedangkan ibunya Dina pergi. Mungkin memanggil Dina, pikirku, dan ternyata benar sebab kami melihat Dina keluar menghampiri kami. Dia terlihat kurus dan wajahnya tampak pucat sehingga kami menuntutnya ke ruang tamu. Mendadak ia berkata, "Afgan, jajannya dijaga, jangan jajan sembarangan gitu," sembari mengarahkan telunjuknya ke arah kantong es yang Afga bawa. Sedangkan Afga menjawab, "Kenapa? Aku kan haus," dengan polosnya. "Kamu tahu," ucap Dina yang membuat kami penasaran dan kami pun menggelengkan kepala secara bersamaan. "Tahu apa?" tanyaku, dan Dina menjelaskan bahwa dia sakit karena jajan sembarangan, termasuk minum es seperti yang sedang Afga bawa. "Ya ampun," seru Afga. Berikut menjauhkan sedotan dari bibirnya. Dina juga memberitahu kami kalau lebih baik kita membawa bekal dari rumah sendiri sebab itu lebih bersih dan terhindar dari zat berbahaya bagi tubuh, seperti zat pewarna yang berlebihan, boraks, atau bahkan formalin. Padahal formalin itu digunakan untuk mengawetkan mayat. "Kalau gitu besok aku bawa bekal aja dari rumah," ucap Afga. Kami pun sependapat dengan Afga. Ternyata selain menjenguk sobatku, aku juga jadi tahu kalau kita memang tidak boleh jajan sembarangan. Lebih baik bawa bekal dari rumah dan uang sakunya bisa ditabung untuk keperluan yang lebih bermanfaat. "Dina, lekas sembuh ya," ucap kami sebelum pulang. "Amin, makasih ya teman-teman," jawab Dina. "Besok kamu masuk sekolah kan? Belajar juga buat ulangan matematika." "Semangat," kata Ana. "Siap Nah, semoga kita dapat 100 lagi ya." "Amin," jawab Dina. "Amin, semangat," seru kami. Pesan apa yang dapat kamu temukan dari cermin di atas? Tulis jawabanmu pada kolom yang ada di buku kalian. Lalu kerjakan aktivitas individu pada halaman 150 sampai 151. Selamat mengerjakan. Pernahkah kamu jajan sembarangan? Tahukah kamu ciri-ciri jajanan yang tidak sehat? Untuk memahaminya, simaklah bacaan berikut. Ciri-ciri jajanan tidak sehat ada 5. Yang pertama, warnanya mencolok. Yang kedua, rasanya sangat tajam. Yang ketiga, berbau tidak sedap. Yang keempat, dibungkus kertas koran. Yang kelima, makanan tidak tertutup. Berdasarkan bacaan di atas, tuliskan ciri jajanan yang sehat pada kolom yang ada di buku kalian pada halaman 152 dan kerjakan tugas ayo menalar pada halaman 152 sampai 153. Selamat mengerjakan. Pembelajaran 5. Edo, Maula, dan Manda merupakan anak yang rajin beribadah. Mereka melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa saja yang dapat kamu amati? Tulis jawabanmu pada kolom yang ada di buku kalian pada halaman 155. Selamat mengerjakan.
Menghargai perbedaan demi kesatuan. Negara Indonesia memiliki keragaman agama. Setiap warga negara Indonesia berhak memeluk dan menjalankan ajaran agamanya. Perbedaan ajaran agama yang dianut oleh setiap orang tidak boleh melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Maula menjalankan ajaran agama Islam, Manda menjalankan ajaran agama Hindu, dan Edo menjalankan ajaran agama Kristen. Mereka tetap berteman dengan rukun. Mereka saling menghormati ajaran agama masing-masing. Maula merayakan Maulid Nabi, Edo merayakan Natal, berikutnya Manda akan merayakan Nyepi. Pada tanggal 25 Desember nanti, Edo mempersiapkan perayaan Natalnya. Manda dan Maula menghormati Edo yang akan merayakan perayaan hari besar agamanya. Edo dan keluarganya sudah mulai menghias rumahnya. Ibu Edo juga telah memasak kue. Edo membawa kue buatan ibunya untuk bekal sekolah. Edo berbagi dengan Maula dan Manda. Maula dan Manda senang makan kue buatan ibunya Edo. Kita wajib menghargai dan menghormati perbedaan agama setiap orang. Sikap saling menghormati dan menghargai membuat hidup kita rukun dan damai. Apakah kamu juga telah menghargai dan menghormati pemeluk agama yang berbeda denganmu? Tulis jawabanmu pada kolom yang ada di buku kalian pada halaman 166. Lalu kerjakan tugas aktivitas individu. Ayo lakukan dan ayo berlatih. Selamat mengerjakan. Pembelajaran 6. Kisah Raja Bijaksana yang menguji rakyatnya. Ada seorang raja bijak ingin menguji kerajinan dan kepedulian rakyatnya. Pada sore harinya, sang raja diam-diam menaruh batu di tengah-tengah jalan yang sering dilewati orang. Sebuah batu itu diletakkan persis di tengah jalan, sehingga sangat tidak enak dipandang dan menghalangi langkah orang. Sang raja sengaja ingin mengetahui sikap rakyatnya yang sedang berlalu lalang di jalan tadi. Tampak seorang petani melintas membawa gerobak barang yang penuh dengan barang bawaan. Ketika melihat batu menghalangi jalannya, ia langsung mengomel dan ia pun marah-marah. Dasar memang orang-orang di sini malas-malas, batu di tengah jalan didiamkan saja. Sambil terus menggerutu, ia membelokkan gerobaknya untuk menghindari batu dan ia pun meneruskan perjalanannya. Setelah itu, lewatlah seorang prajurit sambil bernyanyi-nyanyi tentang keberaniannya di medan perang. Karena kurang memperhatikan jalan, si prajurit tersandung batu itu dan hampir tersungkur. "Aduh, kenapa orang malas menyingkirkan batu ini?" teriak si prajurit geram sambil mengancungkan pedang. Meski marah-marah, si prajurit itu tidak melakukan tindakan apapun terhadap batu itu. Sebaliknya, ia melangkahi batu tersebut dan berlalu begitu saja. Tak lama kemudian, seorang pemuda miskin sambil membawa gerobak melewati jalan itu. Ketika melihat batu tadi, ia berkata di dalam hati, "Hari sudah mulai gelap. Bila orang melintas di jalan ini dan orang tidak berhati-hati melintas, pasti akan tersandung. Batu ini bisa mencelakai orang." Walaupun ia lelah setelah bekerja keras selama seharian, dengan susah payah pemuda itu memindahkan batu itu ke pinggir jalan. Setelah memindahkan batu, pemuda itu terkejut melihat sebuah benda tertanam di bawah batu yang dipindahkannya. Sebuah kotak berisi sepucuk surat berbunyi, "Untuk rakyatku yang rela memindahkan batu penghalang ini, karena engkau rajin dan peduli kepada orang lain, maka terimalah 5 keping emas yang ada di dalam kotak ini sebagai hadiah dari rajamu." Pemuda miskin itu langsung bersujud syukur dan memuji kedermawanan rajanya. Peristiwa itu pun menggemparkan seluruh negeri. Raja telah mengajarkan pentingnya nilai kerajinan dan kepedulian terhadap sesama, serta keberanian dalam menghadapi rintangan. Tuliskan pesan baik dari dongeng di atas pada kolom yang ada di buku kalian, lalu kerjakan aktivitas individu. Ayo lakukan dan ayo berlatih pada halaman 161 sampai 163. Selamat mengerjakan. Untuk tugas akhir pembelajaran hari ini pada tematik 3D yaitu uji kompetensi 4 bagian A dan B. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kalian dapatkan dapat masuk ke dalam hati kalian. Amin. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.